Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi diagram Venn. Karena pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, kelas 6 itu ada materi diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Bingung ya? Supaya nggak bingung, kita mulai pengertian himpunan dulu ya adik-adik. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan himpunan tadi ke dalam sebuah diagram agar lebih mudah dipahami. Dan di sini adik-adik, ini adalah gambar diagram Venn ya. Contoh gambar diagram Venn. Oke adik-adik, diagram Venn itu bisa dijelaskan seperti ini ya adik-adik. Di sini ada gambar diagram Venn. Ini ada kotak. Yang pertama ini adalah himpunan semesta. Himpunan semesta ini menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan. Jadi himpunan semesta ini adalah himpunan yang berada di dalam kotak ini ya adik-adik. Kemudian yang dua ini daerah yang merupakan milik himpunan A dan B. Artinya yang dua Romawi 2 ini, tanda Romawi 2 ini adalah daerah yang merupakan milik himpunan A dan B. Kemudian yang ketiga ini adalah banyak anggota himpunan A. Ya, jadi A saja tanpa B. Kemudian yang Romawi 4 ini adalah banyak anggota himpunan B tanpa A. Kemudian yang 5 ini ya, yang Romawi 5 ini adalah banyak anggota semesta namun bukan anggota A atau B. Nah, jadi ingat ya adik-adik, kalau diagram Venn itu ada kotak persegi panjang dengan lambang S ya. Lingkaran pertama yang menunjukkan himpunan 1, kemudian lingkaran kedua yang menunjukkan himpunan 2. Nah, sekarang kita pelajari beberapa bentuk-bentuk diagram Venn. Oke. Ini yang pertama ada himpunan ya diagram Venn ya adik-adik, yaitu himpunan yang berpotongan. Nah, di sini adalah contoh himpunan yang berpotongan. Himpunan yang berpotongan adalah himpunan yang jika ada anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi anggota yang masuk ke dalam himpunan A juga ternyata masuk ke himpunan B. Jadi ada sebagian himpunan A dan himpunan B yang sama. Contohnya misalnya ada himpunan A 1 dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ada himpunan B dengan anggota 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi 5 dan 6 ini merupakan himpunan yang berpotongan atau kita sebut dengan irisan. Ya, lambangnya seperti ini ya adik-adik. Jadi A irisan B itu anggotanya yang dimiliki kedua himpunan ini adalah 5 dan 6. Kemudian contoh himpunan yang diagram Venn yang berikutnya yaitu himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas yaitu jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama, jadi berdiri masing-masing ya adik-adik. Contoh misalnya himpunan A ada 1, 2, 3, 4, sedangkan B 5, 6, 7, dan 8. Jadi gambarnya seperti ini. Karena tidak ada anggota himpunan yang sama, maka diagram ini merupakan himpunan saling lepas. Bisa ditulis dengan lambang A garis miring 2, 2 kali B. Artinya A saling lepas B. Kemudian contoh diagram berikutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian ini jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Ya.
Saya ulangi lagi, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Contohnya misalnya di sini ada himpunan A yaitu memiliki anggota 2, 4, sedangkan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Kemudian lanjut ya adik-adik ke diagram berikutnya, yaitu himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Misalnya di sini ada himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B memiliki anggota 5, 4, 3, 2, dan 1. Karena seluruh anggota himpunan A sama persis dengan seluruh anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan yang sama. Oke adik-adik, sudah paham kan? Kita ke contoh soal. Nah, di dalam contoh soal ini ya, ada soal pada acara pendataan terhadap kegemaran jenis musik diperoleh data bahwa di kelas 3 15 orang gemar musik pop ya. Kemudian 20 orang gemar musik klasik, 5 orang gemar musik pop dan klasik serta 10 orang tidak gemar musik pop maupun musik klasik. Banyaknya siswa kelas 3 adalah. Oke adik-adik, kita selesaikan ya. Di sini kita ketahui dulu ada 15 orang gemar musik pop, kemudian ada 20 orang gemar musik klasik, kemudian ada 5 orang gemar musik pop dan klasik, kemudian ada 10 orang tidak gemar musik pop dan klasik. Nah, kita buat diagram Venn-nya seperti ini ya. Ada himpunan klasik, ada juga himpunan pop. Nah, di sini kita tulis dulu ada 15 orang gemar musik pop. Di sini tulis ya di 15. Kemudian ada 20 orang gemar musik klasik. Di sini ada 20 orang gemar musik klasik masuk ke himpunan yang klasik. Kemudian ada 5 orang gemar musik pop dan klasik. Di sini irisannya ditulis ya adik-adik. Nah, secara otomatis kalau di sini suka kedua-duanya sebanyak 5 orang, maka di sini dikurangi 5 orang ya adik-adik. Ya. Kemudian ada 10 orang tidak gemar musik pop dan klasik, maka di sini di luar himpunan, baik himpunan klasik maupun pop. Kemudian setelah membuat diagram Venn-nya seperti ini, baru kita jumlahkan ya. 10 ya di sini ditambah 5 di sini, kemudian ditambah 15 yang menyukai musik klasik, kemudian ditambah 10 yang menyukai musik pop. Jumlahnya 40 orang. Jadi jumlah siswa kelas 3 adalah 40 orang. Oke adik-adik, sudah paham kan? Kalau misalnya masih belum paham, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.